Safety first, no budget, no meaning. Jangan ngomong safety kalau gak ada budgetnya. Betul kan? Nah, makanya harus ada budgetnya. Jangan budgetnya untuk produksi doang. Ini salah satunya. Mohon maaf ya. Oke? Ini salah satu bentuk kekompakan kita dari 2016. Dan nanti tadi pun saya bangga dengan Bu Teti sudah menyampaikan, yang mungkin ada sebagian di materi saya termasuk dari Kopami banyak kesimpulan-kesimpulan yang hampir sama, tapi saya akan mencoba secara berbeda. Nah, ini judulnya sendiri merespon bulan ketiga nasional tahun 2024. Saya juga agak kaget tadi, kok temanya beda, agak dimodifikasi ya gitu. Jadi berbudaya negara ketiga, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga untuk keberlangsungan usaha. Tema yang bagus. Tema bulan ketiga nasional selalu berisikan motivasi dorongan untuk pelaku usaha dalam pelaksanaan SMK 3 sistem manajemen ketiga. Dan tidak ada satupun bahasanya yang tidak baik, semuanya bagus, motivasi, mendorong. Dan selamat datang juga ya pengganti kuliah dari Omron nih. Siapa dari namanya? Ruby, Pak. Ya. Ruby itu apa ya? Jamur. Semacam bentuk permata ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih aktif lah di forum ketiga rejim seperti kuliah sebelumnya, insya Allah ya. Okay. Dalam menyambut agenda tersebut, beberapa perusahaan melakukan pemasangan banner. Udah pesan? Udah copot lagi gitu ya. Lomba-lomba 3 dan lain-lain, bahkan kita 2020 dengan dibiayai RHR, kita pasang secara seragam bentuknya di Egypt. Sebelum COVID ya, kita seluruh Egypt kita pasang. Dan mudah-mudahan bisa ke depannya bisa terus ditingkatkan ya. Hal terpentingnya adalah pengukuran peningkatan kinerja SMK 3 dari tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya masalah pasang banner, tapi kita lihat program tahun 2023 itu seperti apa, pencapaiannya berapa, dan apa perbaikan yang akan kita lakukan di 2024. Seperti itu. Jadi bukan kita udah bikin tulisan yang bagus, tapi kita tidak pernah mengukur performa yang akan kita capai. Nah, mungkin saya tidak kenal lama, nanti kasih teman-teman saya serikan dengan kebagian. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami ya, dan nanti pertanyaan bisa terbuka kapan saja. Atau memang kalau masih kurang bisa menghubungi saya. Insya Allah, untuk serikat, untuk siapapun, untuk P2K3 saya bantu bagaimana asesmen develop sebuah manajemen di perusahaan. Nah ini tadi bicara budaya ketiga ya, kebetulan dari Bapak ini sendiri memberikan motivasi untuk berbudaya ketiga. Budaya ketiga bisa berjalan apabila semua level stakeholder disinggung ketiga merasa perlu pentingnya sistem manajemen ketiga. Jadi bukan hanya pengusaha aja, tapi semua pihak, termasuk kamu, investor. Ini kebetulan Bu Bella di luar nih, harapannya ke depan, tadi pun berdisinggung oleh Pak ya. Sebelum kita masuk atau sudah kita berkumpul, pertama diberikan indikasi dulu. Ketika terjadi keadaan darurat kita harus kemana? Apakah harus mencari jendela atau kemana? Kita diarahkan gitu. Walaupun alhamdulillah sampai tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan kita bisa terus selamat dan sehat ya. Nah ini, kenapa masalah budaya? Kalau bicara budaya, motivasi enak gitu. Wah bagus nih, kita mau sampaikan pulang ke perusahaan, sampaikan ke teman-teman supaya lebih sadar tentang ketiga. Tapi kita sendiri harus tahu masalahnya apa. Penerapan budaya tadi.
Jadi ini yang apa ya, sulit untuk paksakan. Nah, ya kebetulan kalau untuk teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan, apalagi sudah isopat 45 perusahaan atau STK 3, itu akan dipaksa ya, dan dibiasakan dan menjadi budaya ya. Ketiga, dianggap pos bukan investasi. Kita bikin planning, oh kita pengen begini. Tapi ketika diajukan budgetnya, oh kalau baru proposal, baru tulisan-tulisan doang, plan, oh bagus nih, cakep kan? Responnya begitu. Tapi begitu keluar angkanya, gak usah, mahal. Kita buka aja, biar teman-teman tahu dan kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan, kita maksimalkan, termasuk masalah belajar. Pengaruh ekonomi dan budaya, ini masalah teori ya. Pengaruh ekonomi tadi pun sudah disampaikan Pak Pakir dengan jelas ya, masalah ekonomi. Karena saya pernah mengajar, jadi di sini kita mengajar kita atau seperti lah, morning briefing atau segala macam. Kita menghadapi karyawan yang dengan APD lengkap, pakai helm, pakai set khusus. Tapi bagaimana dengan negara yang ekonominya di bawah Indonesia? Saya pernah ngajar di Bangladesh sekitar 2 hari ya. Itu saya ngomongin masalah ketiga di depan orang yang pakai sarung, pakai sendal jepit, menaikin scaffolding dengan menggunakan bambu, di bawahnya trapos 135 kp. Apa gitu? Saya mau ngomong apa masalah ketiga sementara orang yang sendiri sulit untuk menerima karena masalah ekonominya perusahaan penduduk itu tidak menyediakan APD tersebut. Kalau Indonesia masih penting kan, apalagi kalau negara maju. Makanya kalau menjadi parameter sebuah negara maju bisa dilihat dari ketiga nih, salah satu parameter. Terus budaya, tadi pun pernah disinggung masalah budaya, perubahan budaya. Dulu kan di perusahaan pasti orang-orang lama tahu lah, dilarang berjudi di perusahaan ada. Yang masih poster itu punya. Sekarang judi bisa di WC lah. Makanya kita harus itu budaya, perubahan budaya mempengaruhi. Sebenarnya kalau hitung-hitungan apa namanya? Lupa HL ya. Upah itu mungkin mencukupi karena adanya pinjol, adanya judi online, jadi kurang. Betul. Masalahnya kita harus masuk ke budaya juga, perubahan budaya ya. Nah, salah pilih praktisi K3. Ini ada teman-teman dari serikat, kebetulan saya pun orang serikat Pak dulunya. Dan mungkin saya salah satu pengurus serikat pekerja yang duduk depan presiden. Saya urusin serikat urusan kerja ya kerja. Alhamdulillah profesional, profesional ya. Saya pulang demo basah kuyup, diganti baju baru sama presiden. Nanti kamu sakit. Nah, mungkin orang-orang yang lain ingin melihatnya, berjilat lah, apa namanya segala macam. Padahal itu keprofesional saya ya. Bahkan tadi Bapak bilang pensiun saya udah 4 kali pensiun. Makanya kalau dia dulu Bapak senang itu teman-teman bisa tanya Pak kapan pensiun gitu kan. Nah apa namanya? Kalau misalnya saya itu jilat atau ngapain saya keluar gitu kan itu sederhananya. Nah ini jadi memilih praktisi K3 ini sama lah seperti HR dan tes psikotes atau kita bisa melihat dari apa namanya tingkah lakunya atau apa namanya kegiatan sehari-harinya. Salah satunya garewel, banyak komplain, bentar-bentar komplain, Pak ini juga udah tidak logis ya. Kalau logis gak masalah gitu. Tapi orang yang memberikan ide, memberikan support banyak misalnya. Bahkan saya ada salah satu metode kebetulan ini pun salah satu kegiatan forum ketiga tadi dan pernah saya tentang ke teman-teman HR. Bagaimana cara kita mengetahui orang yang peduli? Ini teman-teman serikat nih. Siapa yang jualan? Silakan. Biasa kan? Siapa korban? Siap, ayo kita dorong bubar terus 90%. Murah kan? Jangan nilai orang.
Karena pendonor darah itu hanya 5%. Kalau saya gampang, kalau saya mau pengen mengakui orang kepeduliannya, ajak donor darah. Sederhana. Seperti itu. Makanya itu salah satu program forum ketika gaji, lalu Pak Dedi selalu konsisten ya. Nah ini persyaratan saya tadi kan masih menjadi customer requirement. Jadi K3-nya baru bagus. Kalau ada audit customer, coba pengawas sekarang, Bapak misalnya dari PTD datang. Malah dari jam Pak, kita makan siang di telepon, biar auditnya lama gitu. Nah tapi kalau ada customer, misalnya ini harus apanya nih, udah keluar tabungnya, bentuknya masih bagus, besok diganti langsung. Cepat, customer itu adalah rekomendator terkuat, tertinggi di perusahaan. Makanya kalau mau ngantalin nitip ke customer, tolong dong jadi muat, cepat deh. Malas membaca belajar, ini budaya kita ya. Sekarang itu bisa dilihat, bahkan anak-anak kita pun malas untuk membaca dan belajar. Bahkan saya sudah bikin grup ya dengan Mida dan beberapa teman-teman, namanya ini yang masalah klausul 54 ya, termasuk masalah keterlibatan pekerja terhadap SMK 3. Kemudian menjadi, nanti mungkin saya juga di sini akan ngobrol dengan Pak Pami, mungkin menjadi program Kabupaten Bekasi, bukan lagi hanya masalah di internal PJ. Sehat dalam bekerja, saya pastikan. Mencegah sakit penyakit akibat kerja dengan upaya satu pemeriksaan, jadi kayak sebelum masuk orang baru bekerja kita periksa MCU dan kita evaluasi setiap tahunnya ada penambahan penyakit dan kita evaluasi ya, monitoring dan perbaikan kesehatan karyawan dari prakerja dan MCU tadi yang disampaikan. Kedua, sosialisasi seperti Beltok ya pernah kita lakukan, bahkan mungkin nanti dari forum bisa bantu. Kalau teman-teman misalnya MCU-nya apa nih? Penyakit yang paling tinggi rata-rata ini probilipid, rata-rata tuh kolesterol, trigliserid, yang lemak-lemak lah, banyak gorengan gitu. Itu bisa ngundang gratis insya Allah. Kita bisa bantu ya. Perusahaan datang memberikan edukasi karyawan yang kita kumpulin, kita berikan edukasi. Training gratis semuanya. Kalau dokter yang ngomong kan didengerin, kalau kita kan apa lu juga berlemak kan, boleh itu. Konseling dan coaching termasuk habit, ya, kebiasaan baru. Biasanya yang mau bisa tidur, sekarang main TikTok dulu, seperti itu. Itu yang habit, banyak kebiasaan baru yang menyebabkan penyakit baru, apa namanya penyakit, ya, kekurangan istirahat segala macam. Nah ini materi sebelumnya boleh minta nanti ke Bu Linda atau Bu Linda yang belum masuk di forum K3 bisa dimasukkan atau diulang lagi materinya masalah illness severity. Jadi keparahan sakit kita bisa mengukur untuk tingkat keparahan sakit dan kita apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang keempat adalah proses engineering dengan teknologi penciptaan pekerja yang sehat, bukan hanya mengandalkan APD. Jadi kalau kita bicara K3, bicaranya APD, berdebu APD, berasap APD, bising APD. Padahal ada technical engineering, rekayasa engineering, diganti mesinnya mahal, kan gitu lagi tuh, diganti APD-nya. Contoh proses welding di dalam tabung, kan tuh biasa pakai blower atau segala macam kan. Termasuk confined space ya, ada terbatas. Kita gunakan teknologi yang yang breathing apparatus yang pakai oksigen konsentrator. Mau belinya, orangnya yang kelas 35 juta atau 3M. Mau beli. Nah itu kan bisa technical engineering ya, rekayasa engineering kita bisa lakukan. Ini kembali lagi masalah cost.
Tapi yang kita harus lakukan, mohon maaf, kita berpikir K3 itu bukan hanya APD atau segala macam, tapi tingkat safety-nya nanti kita bahas sedikit masalah trivial status termasuk pasal ribu itu. Ya. Nah ini selamat malam kerja ya. Saya karena cepat ada meninggal waktu ya. Udah lapar nanti malah jadi ngantuk. Kasihan. Mencegah kecelakaan kerja dengan menurunkan risiko ya bahaya dengan terukur seperti iradiasi. Nah tadi mungkin pertanyaan Bapak juga tadi masalah terkait masalah hukum ya. Menjadi praktisi K3 mungkin beberapa saya memberikan referensi untuk membentuk struktur P2K3 atau nantinya dikolaborasikan dengan ASN Committee. Jadi hanya berdua tim. Ketua pastikan itu presiden. Penanggung jawab mau nggak mau ya, itu kan sebenarnya regulasi pimpinan tertinggi itu. Sekretaris sepertinya ahli jauh dan dua tim, satu emergency response team, yang kedua assessment. Jadi tim assessment ini khusus untuk membuat tim hierarki diambil dari beberapa bagian. Ini kembali lagi ketika kita udah men-step masalah rekomendasi untuk perbaikan, kita serahkan ke top manajemen atau manajerial level. Itu sudah pelepasan tanggung jawab, Pak. Kita udah pamiror ya terjadinya masalah hukum ya. Kita udah lepas tanggung jawab, kita udah sampaikan. Ketika direspon oleh manajemen itu untuk ditindaklanjuti, ya alhamdulillah. Tapi ketika mereka tidak mau karena dia kos atau segala macam, itu sudah lepas tanggung jawab. Tapi kita udah step nih, udah sampaikan. Dan ini salah satu kunci, salah satu ini ya, ilmu komunikasi juga. Ketika menyampaikan data, gunakan email. Jangan pakai lisan, karena ada evidence, bukti bahwa kita sudah menyampaikan. Betul Pak Wami ya? Nah itu salah satu kuncinya. Jadi jangan, Pak ini tolong perbaiki ini. Tiba-tiba benar-benar terjadi dan manajemen tidak merespon, maka kita pun ikut salah dan buktinya pun tidak ada. Tapi kalau kita melalui email ada evidence bahwa kita sudah menyampaikan itu, selesai. Itu kalau bicara masalah hukum ya, seperti itu. Karena kita melepaskan tanggung jawab, lepaskan sebanyak-banyaknya di revisi. Cuma ketika bicara assessment dan revisi, kita mempunyai kelemahan. Ibu tadi sempat disinggung, sulit jujur menyampaikan permasalahan secara objektif, bahkan tidak mampu menyampaikan anti mitigasi. Contoh, kita mengusulkan servisus untuk area aplikasi itu, welder, misalnya dibikin lebih tinggi, urusan statis dan segala macam. Sudah dimasukin plannya mengganti sepatu yang lebih layak untuk welder. Tapi kita pun yang ini yang jarang nih di step di revisi atau pemberian assessment di SIPOK, kan? Di kalau di konten organisasi ada yang mungkin pengetahuan baru, kalau mau nanti bisa saya kirim, bisa saya kasih. Kita punya plan, rencana perbaikan harus mencantumkan anti mitigasinya apa yang akan menghambat program itu. Contoh, proposal ditolak oleh top manajemen. Itu salah satu anti mitigasi, anti action plan. Permasalahannya kita sulit jujur untuk bisa take itu. Nanti mereka tersinggung. Jadi ketika menulis, nulisnya yang manis-manis aja. Betul nggak? Ngalamin nggak? Nah itu. Kedua adalah tidak melibatkan semua unsur untuk belajar risk assessment. Makanya risk assessment ini yang kembali lagi ke masalah praktisinya. Ketika sudah terbentuk tim assessment, kita berikan pengetahuan mereka. Dan jangan hanya satu, misalnya kalau kita belajar dari konsultan A, kita belajar dari konsultan B untuk mengkolaborasikan atau mengambil beberapa referensi. Atau bahkan dengan forum ini kita bisa compare nih. Hierarki kamu seperti apa, hierarki kamu seperti apa, kita bisa compare.
atau mungkin mau pakai punya saya. Saya konsepnya mungkin kalau teman-teman di industri otomotif pernah mendengar FMEA, Oil Load Impact Analysis. Nah, mungkin di revisi saya menggunakan metode penghitungannya pakai RPM, Restorative Number. Itu mungkin yang agak sedikit membedakan. Jadi kolaborasi quality dengan safety, termasuk nanti Pak Pikiki ya namanya. Saya ingat saya dulu di IPC ya, karena dulu EXA kompetitor, saya di S3 dulu. Nah ini apa namanya? Kita kolaborasikan, jangan terpaku keilmuan itu dari safety aja, dari quality ada, termasuk masalah problem solving, memecahkan masalah. Wah ini acuan apa namanya pemerintah. Kalau ada lebih bagus pakai, contoh pakai metode 8D, 8 disiplin. Ini beda lagi materinya, termasuk masalah QC tool bisa dipakai di safety untuk menganalisis masalah. Termasuk yang tadi yang saya sampaikan Pak Kami masalah risiko, why analisis, risk diagram, banyak. Itu bisa digunakan sebagai core tool untuk memecahkan masalah, termasuk safety. Bukan hanya mikir, oh ini buat quality, bukan. Kita gunakan apabila applicable. Nah ini terjaga dalam berlangsungan usaha ya. Nah ini coba industri elektronik Jepang, paham ya? Industri elektronik Jepang saat ini mulai udah lama sih. Seperti rajanya elektronik kayak dulu Sony udah dari 2006. Saya bahkan tahu sejarahnya dari Green Partnership menjadi Green Partnership. Jadi saya bukan orang ketiga aja, saya alhamdulillah dapat semuanya gitu. Apakah kegagalan sustainability tool-nya? Jadi sustainability tool ini adalah alat untuk menjaga keberlangsungan usaha, termasuk ISO. ISO itu adalah toolnya sebenarnya, tool untuk menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Tapi kadang ISO itu adalah hanya sebagai kembali lagi persyaratan customer. Ya udah ISO selesai, beli sertifikat selesai, ada yang beli banyak. Yang apa gak melalui proses audit. Nah ini pun dalam penelitian saya mungkin berikan sedikit dapat bocoran. Saya lagi bikin buku, apakah nanti dalam tekstual ataupun audiobook ya. Saya lagi buku namanya judulnya adalah Pabrik Undercover. Mungkin bisa menjawab permasalahan yang terjadi di perusahaan Jepang khususnya. Nah mungkin ini bukan hanya elektronik, nantinya otomotif pun bisa terancam segala macam. Mungkin teman-teman udah bisa merasakan lah kondisi sekarang. Saya singgung sedikit, kenapa otomotif Jepang kalah sama Cina sekarang mulai ini. Coba lihat teman-teman, ini manufacturingnya ya. Coba lihat rekor-rekornya perusahaan mana. Makanya jangan heran kalau kualitasnya sekarang ya rasanya berubah. Itu salah satu faktornya. Nah mungkin nanti kalau jadi penelitian saya mau libatkan banyak orang ya. Nah ini mungkin orang politik udah tahu ya. Belajar contingency plan. Jadi contingency plan ini lebih ke quality sebenarnya. Menjaga ketika terjadi supply chain, gangguan supply ya. Misalnya kita supplier A tidak bisa masuk, maka kita ke supplier B. Jadi contingency plan. Ini termasuk cara terjaganya keberlangsungan usaha. Termasuk emergency response plan, ERP. Kita harus ngapain tadi lindas singgung. Kalau kita mati kita mau ngapain. Jadi di ERP ya, bukan hanya kalau ada kebakaran siapkan lembu, bukan. Kalau hidrannya mati, dalam keadaan bisa ditelepon, ngapain? Jadi fungsinya potong. Buat kita belajar bersama untuk lebih mempersatukan perusahaan-perusahaan yang di kawasan ini. Sampai bisnis continuity planning.
Kalau ada yang pernah belajar di sini, alhamdulillah saya pernah belajar hampir semingguan bersama Newton Salting dari Inggris ya, walaupun tidak ada sertifikatnya. Salah satu contohnya adalah masalah server. Kalau sekarang enak ada cloud dan segala macam, kalau berapa budget perusahaan yang disiapkan. Contoh ada perusahaan Bolpen ya, ke slide 1 dan 2. Sebenarnya kalau bisa DCP itu bukan hanya ekspansi, tapi menjaga ketika perusahaan satu merasa terjadi cost major, itu perusahaan satunya bisa beroperasi. Tapi saya mau ada cerita sedikit ya masalah, karena trainer tersebut berpikir bahwa saya itu bekerja di perusahaan Jepang yang persis sama seperti Jepang. Ini hanya apa namanya kilas balik namanya intermezzo. Berapa toilet portable yang perusahaan punya? Konsultan nanya saya. Kan kalau di Jepang itu harus ada toilet portable. Jadi kalau ada terjadi tsunami, bangunan ambruk kan ada toilet. Toiletnya tidak ada. Kita mau buang air mana kalau di Jepang tuh? Saya jawab Pak, di Indonesia tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kali baca. Itu salah satunya. Itu apa namanya disiplin ya. Termasuk kalau di Jepang itu di perusahaan itu 30% makanan harus tersedia buat stok makanan. Itu salah satu disiplin safety-nya. Jadi kalau perusahaan misalnya tsunami atau segala ambruk, maka terjadi udah persiapan punya persediaan makanan dan segala macamnya. Itu kalau bicara disiplin, 1 minggu saya belajar, alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah dalam status quo ya. Jadi dalam status quo, ketika kita merasa perusahaan berdiri tahun 95, tapi cara berpikirnya masih tahun 95 aja nih. Padahal zaman udah berubah, ISO aja udah berubah versi. Gitu. Tapi cara berpikirnya masih tahun 95, 2000 masih soalnya merasa lampu yang dulu itu kan gak apa-apa, gak ada safety, gak ada gantinya gak apa-apa. Itu dalam status quo. Kan? Dan itu aja dari saya, gak banyak ya. Karena ada waktu, dari teman-teman bukan mau apa nih caranya nyanyi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada seperti atau ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak Ibu, kita buka 2 pertanyaan ya, sama Ya, sulit itu. silakan. Mumpung ada Pak Bambang ini, beliau jarang juga sekarang ke Egypt ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin sharing mungkin juga, mungkin Pak Bambang bisa sedikit memberikan advice atau rekomendasi atau tips-tips beliau, soalnya banyak sudah lama juga di Egypt ya, barangkali foto punya perusahaan yang sama. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Oh, Bu Deli, silakan Bu. Terima kasih Pak Bambang yang sudah bersedia hadir hari ini untuk bagi ilmu dan kita semua di FK3L. Sebenarnya kita tetap mengada terus di Egypt. Mohon segera cari kerja di Egypt ya Pak. Bisa berbagi lagi. Apa nggak sanggup bayar nih di Egypt Pak Bambang? Pak, tadi tertarik saya dengan BCP ya, karena kan sekarang mulailah ya di Jepang, terutama di tempat saya, tentang business continuity plan gitu kan. Dan ini teman-teman mungkin nanti akan bergerak, kalaupun yang belum, kalau yang sudah mungkin sudah mengimplementasikan gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dibagi dengan kita ketika kita membuat BCP, apa yang harus dan kita fokuskan agar betul-betul mitigasi resiko kejadian itu bisa kita tanggulangi atau minimal kita bisa bersiap ketika kejadian itu terjadi. Mungkin itu saja, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tete ya. Jadi yang pertama kita lakukan
yang paling penting adalah semuanya assessment, karena di situ sendiri adalah risk based thinking, berpikir berbasis risiko ya. Salah satu contoh yang paling mudah di perusahaan adalah masalah server. Server ini data paling penting ya, data penting perusahaan yang harus dijaga. Jangan sampai terbakar, data hilang. Sampai ketika perusahaan kita kebakaran nih, maaf, amin ya. Kita datang, oh data kamu udah gak ada, kamu bukan dari luar sini, pesanannya gak ada. Salah satu contoh. Ini database perusahaan termasuk penjualan segala macam. Bagaimana kita menyiapkan backup server ini? Yang pertama ini salah satu assessment-nya. Jadi ketika kita menyiapkan backup server itu harus di gedung yang terpisah. Jangan gedung yang menyatu. Jadi kalau kebakaran itu bisa dilindungi. Contoh, ini buat teman-teman IT ya. Jadi backup server itu harus gedung terpisah. Ini salah satunya Bu. Dan banyak hal yang lainnya, termasuk perlindungan yang mungkin banyak potensi ya. Bisa dari safety-nya, bisa dari contingency plan-nya, termasuk kan intinya BCP ini sederhananya begini. Serata apapun perusahaan, kita bisa masuk kepada sama. Itu intinya. Perusahaan harus habis jadi rata dan tanah, tetap bisa nyuplai ke sama. Goalnya itu BCP itu sebenarnya. Jadi kualitinya, safety-nya semua bercampur ya. Kalau integrasi dan banyak hal. Mungkin kalau ya banyak yang sering berkaitan semua. Intinya adalah menjaga customer satisfaction atau customer engagement. Mungkin ada kan di sini ada yang kebakaran misalnya dan benar itu customer datang. Bagaimana dengan masukan kalian kepada kami? Contohnya ya. Atau yang terakhir, maaf saya sebutin salah satunya di MM2100 kebakaran. Makanya naik customer ini datang, bisa nggak masuk kami? Gitu. Bisa masih bisa nggak? Atau dulu saya sebutin aja tahun 2016 atau 17 PT Toku di Purwakarta. Kenapa saya tahu? Karena saya investigasi langsung ke Purwakarta. Walaupun saya tidak terlalu berkaitan, itu kebakaran habis Epson libur 3 bulan. Padahal Epson tidak apa-apa kebakaran. Karena padahal hanya pet wire yang dibuat, yang buat apa printer tuh, yang gerak-gerak kabelnya. Karena hanya memiliki satu, supaya akhirnya stop semuanya. Itu salah satu BCP. Jadi apa supaya itu jangan hanya satu aja. Alternatifnya apa? Termasuk masalah logistik, masalah tracking. Jadi kalau misalnya provider 1 bermasalah, bagaimana dengan provider 2, provider 3 itu harus disiapkan. Ya. Nanti antara contingency plan dengan ERP, dengan emergency response plan digabung itu. Mungkin tanya ada lagi? Atau masih penasaran? Cukup ya berarti. Alhamdulillah. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktunya, saya sangat tertarik dengan moto yang dipakai oleh Pak Bang ya tentang safety first budget meeting. Saya ingin tanya terkait kiat-kiatnya gimana sih caranya agar benar-benar bisa meyakinkan perusahaan bahwa safety adalah investment, gitu ya Pak. Karena biasanya pada saat meeting selalu bicarakan bahwa safety first mungkin dirasakan oleh teman-teman juga, tapi ketika kita mengajukan proposal biasanya post-goal dan sebagainya gitu ya. Jadi mohon kiat-kiatnya Pak untuk saya satu yang terkadang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pun sudah disinggung oleh Bapak Ami. Dekat-dekat kan orang peringan. Padahal kayaknya enggak. Peringan itu orang eksekutor. Keputusan tetap ada di tetap aja men. Makanya ajak jalan-jalan Pak. Ajak jalan-jalan Pak. Ini salah satu benchmarknya. Apa namanya? Yang nggak usah itu, nggak usah beda perusahaan satu grup.
ikut orang safety-nya. Mungkin ada salah satu pengalaman saya, kita di Egypt perusahaan pertama yang punya baju damkar. Kalau sepenting apa? Bukan masalah penting nggak penting ya. Menurut saya belum penting, belum terlalu penting. Kita pakai baju damkar aja, damkar datang duluan 3 menit dari Egypt. Pakainya aja ribet panas, dan belum tentu kita berani mandor ini. Tapi karena waktu itu top manajemen kita saya ajak ke Meksiko lah, salah satu negara. Itu regulasi pemerintahnya wajib memiliki bayar di Paris untuk kebakaran. Salah satunya bagi damkar. Diterapin di Indonesia. Kamu boleh beli damkar, contohnya. Jadi apa disuruh? Saya disuruh. Pak, ini belum penting, asesmen kita belum terlalu penting di sini. Kamu jangan mikirin boleh juga, itu bukan uang kamu, enak ya. Nah, seperti itu. Tapi masalah kiat-kiat, memang kita harus masalah cost and benefit kembali lagi. Tapi masalah cost and benefit kita sampaikan. Termasuk masalah BCP tadi, ketika ini kerugiannya apa, jangan sampai nunggu dulu. Itu kan permasalahannya nunggu dulu baru sadarnya. Tapi kita lihat manajemen karakter, ini pun nanti salah satu jadi ulasan saya. Masalah kultur orang-orang top manajemen terutama di perusahaan Jepang yang dulu adalah orang-orang engineering, orang teknik, sekarang itu belum berubah menjadi orang-orang sales. Itu makanya safety-nya agak kurang. Tahan lama, itu pun salah salah satu jadi prioritas saya. Dan perkembangan yang juga makanya saya pun mungkin agak nakal juga, mungkin selalu didengar kalau bilang ya. Bahkan mungkin saya 2020 aja pasang banner dari bulan ketiga. Sebelumnya dari 2016 sampai terakhir kita hampir tidak pernah pasang banner bulan ketiga nasional. Kenapa? Karena saya udah pasang digital. Mungkin kalau mampir ke SIK ada yang performance itu ada running tag. Jadi ketika ada tema bulan ketiga nasional, udah kita set aja di situ. Alhamdulillah, dan itu menjadi value perusahaan. Ketika customer datang punya poin, ada poinnya. Banyak cara dari itu, tapi makanya ketika memang tiap karakter perusahaan berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Bahkan termasuk negara yang mempengaruhi. Ketika teman-teman bekerja di perusahaan Eropa, Jepang, otomotif, elektronik itu berbeda karakternya. Ini sangat mempengaruhi. Pertama kita harus tahu, tapi yang penting sumber daya yang ada saat ini apa yang bisa kita tingkatkan. Kalau bisa tidak di equipmentnya, kita bisa di orangnya dengan training, cari-cari buang training gratis yang tadi laptop. Forum ketiga ini bisa bantu untuk memberikan training gratis dari rumah sakit dokter langsung. Itu salah satunya. Jadi banyak cara. Jadi kita kenapa pentingnya asesmen itu, kita memilih mana nih yang bisa kita masuk untuk improvement. Memang ini kembali lagi ke masalah karakter manajemen yang tidak bisa kita paksakan seperti itu. Atau nungguin PKK di demo dulu seperti itu. Bahkan bahkan saya awal-awal 2016 itu pernah ngobrol sama teman-teman bukan demo dong kalian tutup trivial direvisi minimal 30%. Apa sih trivial saudara yang mohon maaf banget ya. Jadi trivial status ya, jadi sepele. Jadi ketika safety, mohon maaf, ketika kita telanjang pun masih safety. Mohon maaf, bukan benar telanjang. Kita telanjang pun bekerja safety di produksi. Itu tingkat tertinggi dalam status assessment. Paham ya? Kenapa PUK ada tuntut itu? Beneran? Saya tanya 2016 teman-teman serikat ngobrol. Dan itu teman-teman perlu belajar sistem manajemen biar paham kita masuknya dari mana. Bahkan di klausul 54 yang di grup ketiga itu masalah keterlibatan pekerja termasuk di kriteria SMK 4. Masalah peran serta karyawan dalam sistem manajemen kerja. Itu yang penting.
sehat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.